tersinggung untuk si perut buncit gara-gara tweetnya Dokter Tirta. Selamat datang di Thinking Room. Belum lama ini ada sebuah tweet dari Dokter Tirta. Dia nih nge-tweet kayak gini. Pulang kerja lalu ke gym chest day. Chest day itu artinya dia latihan dada. Lalu lanjut lari 5 km di GBK. Kamu cowok 33 tahun dan buncit, tanda tanya, WK. Nah, ini secara tweet sebenarnya dia cuma lagi bilang aktivitasnya yang habis pulang kerja dia nge-gym, latihan dada, lalu dia lari 5 km di GBK. Dan mungkin yang jadi permasalahan adalah sebenarnya ini kalau gue lihat ya, tweetnya ini nih secara konteks, karena sebelumnya tuh sempat ada yang nge-tweet tentang perut buncit sama dengan kemakmuran. Mungkin Tirta akhirnya kayaknya gue harus edukasi nih, karena buncit itu sebenarnya kan nggak sehat. Jadi dia bikin konten bercandaan. Ya, bercandaan aja, sebenarnya bercandaan yang santai gitu. Kamu 33 tahun, cowok, dan buncit. Nah, ada beberapa orang yang nge-replay dan meng-quote, ini nama akunnya sih lucu ya, Mamat Gunshop @mamatopm. Ini kalau gue cek akunnya sih kayaknya akun anonim ya, bukan akunnya si Mamat, bahkan bukan akunnya Mamat Al-Katiri. Jadi dia nge-tweet begini, you punya privilege uang dan waktu, nggak usah ngenyek yang nggak punya itu. Karena nggak semua cowok 33 tahun punya waktu dan tenaga setelah kerja 8 jam buat lari dan duit buat bayar member gym. Ini rame nih. Gara-gara ada yang ngebalas gini, dan akhirnya ada dua dokter ya, quote unquote, akhirnya mempermasalahkan tweet bercandanya Tirta ini. Akhirnya jadi Pajang dan Tirta harus bikin tweet klarifikasi. Oh my god, dia sampai nge-tweet gini, tweet guyon dengan akhirannya ketawa WK, masih ada yang tersinggung. Kalau tersinggungan, Bo, jangan main medsos, main gundu aja. Tweet guyon begini sampai harus klarifikasi karena ada pihak-pihak yang tersinggung. Ya, masalahnya gini sih, ketika kita ngelepas entah tweet, entah postingan di Instagram atau mungkin di YouTube atau apapun itu platformnya ya, kadang-kadang ya ada memang orang-orang yang nggak nangkep konteksnya, nggak ngikutin dari awal. Karena kan kalau Twitter apalagi, Twitter kan itu kan sepotong-sepotong, dan sometimes antar tweet satu dengan tweet yang lain itu mungkin masih ada hubungannya, tapi tidak di-tweet dalam bentuk thread. Kayak tadi kan, ada yang bilang buncit itu sama dengan kemakmuran, dan akhirnya Tirta bikin tweet, tapi nggak dalam thread yang sama nih, berbeda, dan akhirnya banyak yang nggak nangkep soal tentang ini. Lucunya, akan selalu ada orang-orang yang tersinggung untuk orang lain, yang jadi korban dalam sini konteksnya adalah si perut buncit. Ya, tweet bercandaan, padahal ya udah, tapi masalahnya kan kalau di ilmu komunikasi kadang tuh kita susah untuk mengkontrol apa yang audiens kita tuh tangkep. Kadang kita let's say ngomong tentang apel, ini tangkap sama audiens tuh jeruk, jadinya beda, jadinya nggak nyambung. Dan ini juga banyak faktor juga. Salah satu faktornya adalah ya of course tingkat literasi mereka, bagaimana mereka bisa memahami satu konteks tanpa harus marah-marah dulu. Nah, ini banyak yang suka gagal paham kalau di sosial media. Apalagi ya, sosial media itu kan banyak dari golongan dan kelas ya. Kelas A, B, C, D itu ngumpul semua di situ, dan nggak semua orang itu bisa nangkep. Tapi permasalahannya sekarang, perut buncit itu sebenarnya tanda makmur atau bukan nggak sih? Ini gue lagi coba cari ya. Perut buncit, gue coba googling ya, perut buncit kemakmuran. Perut buncit
tanda makmur. Perut buncit tanda makmur ini ada artikel yang nongol di paling atas adalah dari Halodoc, bukan tanda makmur, ini bahaya perut buncit. Ini gue baca ini artikel ya. Memiliki perut buncit tak hanya bisa mengganggu penampilan, tapi berisiko bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebab perut buncit umumnya terjadi karena ada penumpukan lemak pada bagian itu, which is perut ya. Selama ini, perut buncit memang sering diidentikan dengan tingkat kemakmuran seseorang. Misalnya, orang tersebut dinilai sudah cukup mampu untuk membeli makanan yang enak dan mahal dalam jumlah banyak sehingga membuat perut menjadi lebih berisi. Namun, ternyata hal itu hanya persepsi belaka. Perut buncit nyatanya tidak melulu soal terlalu banyak mengkonsumsi makan enak. Pada beberapa kasus, selain lemak yang terlihat, perut buncit juga disebabkan oleh lemak yang keberadaannya sering tak disadari, yaitu lemak visceral atau visceral fat. Lemak ini berada di sekitar organ tubuh dan bisa menjadi sebuah ancaman. Lemak visceral yang menumpuk dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan, salah satunya penyakit jantung. Berita buruknya, lemak ini termasuk dalam jenis yang sulit dihilangkan dan benar-benar bisa mengganggu kinerja organ tubuh. Berbeda dengan lemak baik, tumpukan lemak visceral di tubuh tidak memiliki fungsi sebagai cadangan energi. Malahan keberadaan lemak visceral bisa mengakibatkan kekacauan, yaitu akan secara aktif menghasilkan zat tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Malah pada beberapa kasus, lemak jenis ini bisa memicu gangguan sistem metabolisme tubuh. Nah, penyebabnya nih, lo harus tahu kenapa orang perutnya bisa buncit. Sama dengan bagian tubuh lain, perut mengalami kelebihan ukuran karena asupan makanan yang terlalu melebihi kebutuhan. Alhasil, makanan akan menumpuk dan tak dapat diproses oleh tubuh dan berubah menjadi lemak yang menyebabkan naiknya berat badan. Misalnya terlalu banyak makan, apalagi jenis makanan yang tinggi lemak, kolesterol, dan pemanis buatan. Sebab jenis makanan tersebut telah terbukti dapat menyumbang banyak dalam naiknya bobot tubuh. Terlebih jika kebiasaan makan ini itu tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, seperti berolahraga. Hal itu bisa semakin memicu terjadi penumpukan lemak di tubuh, termasuk di sekitar perut. Perut yang buncit juga bisa terjadi karena adanya riwayat obesitas di dalam keluarga. Gaya hidup yang tidak sehat juga bisa memicu kondisi ini. Misalnya kurang tidur, stres hingga terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Pada wanita yang memasuki masa menopause pun rentan mengalami perut buncit. Sejauh ini, tingkat kesadaran terhadap bahaya dari tumpukan lemak di tubuh masih sangat rendah. Makanya sampai tersinggung. Artinya masih banyak orang yang belum mengerti bahaya memiliki perut buncit. Padahal jika terus dibiarkan, perut buncit bisa meningkatkan resiko peradangan dan gangguan metabolisme tubuh. Peradangan yang terjadi bisa memicu penyakit jantung, stroke, hingga tekanan darah tinggi alias hipertensi hingga kanker. Lemak di sekitar perut dikaitkan dengan resiko kanker usus besar dan kanker pankreas. Di samping itu, memiliki lemak di sekitar perut pun dapat menyebabkan seseorang mengalami penyakit kolesterol tinggi. Sebab perut buncit juga terkait dengan meningkatnya produksi kolesterol jahat yang bisa mengancam kesehatan kardiovaskular, terutama memicu penyakit jantung. Nah, untuk mewaspadai dan menghindari hal ini, pastikan untuk selalu memantau ukuran perut, apakah sudah termasuk buncit atau belum. Hal ini bisa dilakukan dengan mengukur lingkar pinggang untuk mengetahui kemungkinan obesitas. Mengukur lingkaran pinggang bisa menggunakan alat ukur alias meteran yang dililit ke bagian perut. Pastikan untuk meletakkan alat ukur dengan benar, yaitu sejajar ujung tulang panggul dan pusar. Pada laki-laki, jika ukuran pinggang melebihi 102 cm, maka ia termasuk obesitas. Sementara wanita harus menghindari angka 89 cm pada lingkaran pinggang. Nah, jadi perut buncit itu bukan tanda lu makmur ya, tapi berbahaya buat kesehatan lu. Nah, Tirta sebenarnya kalau yang gue lihat punya tujuan pengen kasih tahu, jangan bangga kalau lu tuh buncit. Tapi ya akhirnya kan jadi digoreng sana sini dan seakan-akan dia itu tidak peduli dan menyinggung orang-orang buncit yang insecure
Kalau orang insecure kan biasanya kan minder ya. Nah, orang minder tuh biasanya lebih cepat tersinggung. Dan akhirnya ya inilah gara-gara akun, mana tuh itu akunnya tuh. Gara-gara akun Mamat Gun Shop at Mamat OPM ini menyebabkan, aduh sebenarnya ini nggak perlu sih dibikin ribut kayak gitu. Karena kalau lu googling ya, atau lu cari di YouTube, itu sebenarnya udah banyak banget edukasi-edukasi yang kasih tahu kalau lu berolahraga itu nggak harus mahal, nggak harus jadi member gym. As simple ya, as simple kayak lu melakukan plank 30 detik aja. 30 detik aja, lu cobain deh. Lu cobain dulu 30 detik lakukan plank. Itu rasanya gimana, dan lu lakukan itu terus dalam 21 hari pertama sampai itu jadi habit lu. Lu cobain dulu deh. Di awal-awal sih lu bakal berasa mampus setengah mati. Atau lu push up 30 kali dulu di awal, lalu ditambah, lalu setnya mulai ditambah repetisinya. Cobain dulu aja. Itu hanya takes time lu beberapa menit. Atau kalau lu lari paling butuh berapa sih? Atau lu jalan setengah jam gitu loh setiap hari. Lu ini ya, memang lu niatin. Nggak harus bayar member gym kalau lu memang nggak ada budgetnya sebenarnya. Karena memang member gym di beberapa tempat itu memang mahal. Apalagi kalau gymnya memang fasilitasnya bagus ya. Gua akuin memang mahal. Tapi bukan berarti itu menghalangi lu untuk nggak berolahraga. Ketika lu lebih banyak duduk dan jarang beraktivitas, jarang olahraga, dan lu mengkonsumsi terutama makanan-makanan yang tadi di artikel disebutkan ya, sorry to say, gue juga banyak ketemu teman-teman gue yang umurnya lebih muda daripada gue, perutnya udah pada gede-gede, dan akhirnya secara fisik pun jadi nggak menarik kan, nggak enak dilihat kan, jadi kelihatan tua. Ini juga salah satu alasan kenapa gue berusaha untuk meluangkan waktu gue sesingkat apapun kalau bisa berolahraga as simple kayak tadi ya, push up atau plank atau mungkin gue jogging jalan atau lari. Karena kenapa? Gue nggak mau buncit. Buncit itu jelek, nggak enak dilihat. Terserah lu mau bilang gue bermain fisik kayak atau apa, tapi memang nggak enak dilihat dan berpenyakitan akhirnya. Kalau secara personal, gue nggak mau buncit karena kenapa? Karena ketika kalau perut gue buncit, kan perut gue kan gede ya. Gue ketika lagi berdiri dan ngeliat ke bawah, gue nggak bisa lihat titik gue, cuy. Apalagi kalau perut buncit itu gede, lu susah buat melihat ke bawah, melihat anu lu itu, penis lu itu. Jadi come on lah. Kadang tuh ya, hal-hal seperti ini akhirnya dibesar-besarkan. Lalu ada juga orang yang tersinggung untuk orang-orang yang play victim seperti ini. Sebenarnya pangkal masalahnya kalau gue bilang cuma satu sih. Ya memang males aja itu orang. Gak mau usaha gitu. Ini baru ngomong konteksnya tentang perut buncit untuk kesehatan diri dia sendiri. Kalau kita ngomongin faktor-faktor lain atau topik lain atau konteks lain, akan ada aja 1001 alasan yang dikeluarkan orang-orang yang model kayak begini nih. Untuk memang mengkasihani dirinya sendiri kalau dia adalah korban dari situasi atau keadaan yang ada. Dan orang-orang di sekitar dia nggak peduli dengan dia. Dan kalau ada orang yang menyinggung dirinya, dia merasa, lu nggak ngerti diri gua, lu nggak kasihan sama diri gua. Tapi masalahnya cuy, kalau lu udah sampai sakit parah, sakit kronis, mungkin orang akan kasihan sama lu. Tapi it's too late, man. Sometimes it's too late. Untuk bisa sembuh, chance-nya berapa gede sih? Dan biaya yang lu keluarkan tadi, kalau lu mempermasalahkan biaya ya, untuk olahraga, apapun itu, bakal jauh lebih gede. Apalagi kalau lu nggak punya insurance. Dan itu juga tergantung insurance-nya seberapa besar bisa nanggung penyakit lu. Mengcover penyakit lu tuh seberapa banyak, seberapa besar. Lu mau tetap merasa seperti itu, please go ahead sebenarnya. Nggak masalah kalau itu pilihan lu. Tapi ya, kalau nanti sampai kena penyakit, ya udah. Lu juga nggak bisa nyalain orang lain. Ya karena memang salah lu sendiri kok sebenarnya itu. Dan buat yang tersinggung untuk si buncit dan nyala-nyalain Tirta, I don't know ya, mungkin mereka emang nyari panggung aja, atau memang kebetulan
ada kesempatan dan emang nggak suka sama Tirta, ya udah nih ada kesempatan nih gue sikat aja gitu. Apapun itu ya menurut gue apa yang disampaikan Tirta itu bener, nggak ada salahnya karena memang perut buncit sekali lagi itu tidak sehat. Masalah gaya bahasa dia, gaya nge-tweet dia, entah ini memang kalau yang gue menurut gue pribadi ini bercandaan atau mungkin gaya dia yang ceplas-ceplos. Kalau lu nggak suka ya udahlah, nggak usah lu ikutin. Masih banyak orang-orang yang juga yang kasih edukasi tentang kesehatan dengan cara-cara mereka masing-masing dan yang mungkin cocok dengan gaya lu. Misalnya Ade Rai, lu ikutin aja follow Instagramnya atau YouTube-nya. Kalau beli Ade kan kak ngasih edukasi itu kan gayanya kan santun, ramah, lembut. Ya siapa tuh emang lebih cocok sama lu yang orang yang lebih gampang tersinggung dan minderan. Ya kan? Siapa tahu cocok. Atau masih nggak cocok juga ya memang udah, memang masalahnya di lu gitu. Memang lu nya aja males. Oke deh. Mungkin ada yang, mungkin lu pengen cerita gitu tentang gimana lu mengatasi perut buncit atau lu tidak mau perutnya buncit sehingga lu berolahraga, siapa tahu bisa memotivasi orang-orang yang nonton yang memang lagi ingin mengatasi perut buncit. Mungkin boleh lu share di kolom komen nanti yang ceritanya menarik, gua akan pin di YouTube. Kita ketemu lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.